Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Handayani. Saya mahasiswi PPG Dajab Angkatan 03 tahun 2023 di LPTK Universitas 11 Maret. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Cawas. Selamat menyaksikan video praktik pembelajaran saya. Terima kasih. Selamat siang. Siang, Bu. Kita berdoa dulu. Silakan memimpin doa, Mas Ardi. Untuk semuanya di depan duduk, siap gerak, doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mas Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ya. Siang. Ya. Siapa yang tidak berangkat hari ini kita absensi dulu ya. Siapa Mas? Oh Mbak. Fadil. Oh ya, Fadil sakit. Diva sama Tio sama Reza. Diva keterangannya sakit ya. Tio izin sama Reza izin. Ya. Fadil sakit. Ya, terima kasih. Setelah absensi saya mengecek dulu kebersihan ruangan. Ya, sudah aman, rapi. Oh ya, alhamdulillah ya. Oke. Sudah rapi, sudah bersih. Ya. Hari ini pembelajaran sosiologi ya, mapel sosiologi. Materinya konflik sosial. Nah, sebelum kita masuk ke konflik sosial, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan kata konflik ya, konflik sosial yang akan kita bahas hari ini. Nanti kita akan diskusi kelompok, pemaparan materi, video. Jadi semuanya akan kegiatan untuk hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi konflik ya, konflik sosial, pasti kalian sudah tahu tentang konflik sosial itu seperti apa. Kita kehidupan sehari-hari pasti mempunyai dan menjadi bagian konflik sosial. Seperti apa? Apakah kalian bisa membuat contoh konflik sosial? Silahkan. Yang mau berdiri, yang mau mengacungkan jari silahkan. Ada yang bisa menjelaskan tentang konflik itu bentuknya seperti apa? Monggo, silakan. Ya. Oh ya, Mbak Listi, baru tadi pagi saya ada konflik bersama adik saya. Nggih. Saya itu bertengkar karena masalahnya perebutan kawan. Oh iya. Nggih, itu salah satu konflik ya, wujud konflik itu kita menjadi bagian konflik itu, menjadi pemeran utama dalam konflik itu. Setiap hari kita menghadapi dan menjadi pelaku utama konflik. Nah, setelah Mbak Listi tadi intinya bertengkar, itu konflik dengan adiknya, ya kan? Nah, sekarang bagaimana menyikapi konflik itu? Menyikapi konflik itu ada yang mau memberikan jawaban? Siapa? Oke, monggo. Mas Fauzi, silakan. Untuk menyikapi konflik tersebut, salah satunya adalah kita harus lebih sabar dan tidak boleh menyalahkan orang agar tidak memicu konflik tersebut. Nggih. Satu, sabar. Ya. Yang kedua, menghindari konflik tersebut. Nah, jadi harus kita ya sendiri sebagai pelakunya, kita sendiri yang harus mengendalikan konflik itu. Itu baru gambaran ya tentang konflik itu ya, dari bertengkar dan mengendalikannya. Nah, kalau kita di jalan bertemu berpapasan atau cekcok dengan orang, kita harus sabar menanggapinya. Jangan menanggapinya dengan emosi. Gitu nggih? Itu memicu konflik. Nah, itu salah satunya. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi konflik yang sudah saya berikan gambaran tentang konflik
Nah, sudah mempunyai, oh ya saya sudah punya gambaran seperti ini. Saya akan memberikan suatu penjelasan tentang materi konflik melalui PowerPoint ya. Tunggu dulu ya. Oke. Ini gambaran tentang konflik sosial, silakan. Tentang ada demonstrasi, ya kan? Nah, ini, tujuan pembelajaran ada 5, silahkan bisa dilihat, ya. Peserta didik mampu mendeskripsikan konsep konflik sosial dan kekerasan melalui pengamatan di lingkungan sekitar. Tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu, jadi kita harus bisa mendeskripsikan konsep konflik tersebut di lingkungan. Tadi Mbak Listi sudah mencontohkan di lingkungannya, bertengkar dengan adik, ya, masalah gara-gara rebutan kamar mandi pagi-pagi. Itu termasuk konsep konflik. Nah, melalui pengamatan di lingkungan sekitar. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu mengkomunikasikan faktor penyebab konflik setelah melakukan diskusi kelompok. Itu ya. Jadi nanti setelah pemaparan materi kita akan mengkomunikasikan dengan diskusi kelompok. Nanti terus yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasikan macam-macam konflik. Setelah tidak langsung kita sudah memberikan contoh ya tadi pertengkaran. Apalagi selain itu ada pertikaian, tawuran, itu konflik ya, perang adat. Nah itu macam-macam konflik. Secara melalui penelusuran kasus di kehidupan sehari-hari, itu ya. Karena kita sering menghadapi konflik setiap hari. Nanti kita pulang sekolah juga. Nah itu macam-macam konflik dalam penelusuran kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Nah, yang keempat, peserta didik mampu membedakan konflik dan kekerasan melalui identifikasi ragam kasus. Konflik dan kekerasan itu berbeda ya. Nah, kalau konflik itu istilahnya baru beradu argumen, gitu ya, baru berdebat, belum ada korbannya, cekcok, pertengkaran. Kalau kekerasan itu sudah ada korbannya. Nah, bisa setelah pertengkaran terjadi pembunuhan, terjadi pemukulan, ya. Nah, ini melalui identifikasi ragam kasus, di mana kita mengidentifikasi kasus, oh ini konflik karena tidak ada korban, oh ini kekerasan karena ada korbannya. Jadi ini saling berkesinambungan antara konflik dan kekerasan. Yang kelima adalah peserta didik mampu menjelaskan dampak konflik di kehidupan sehari-hari. Dampaknya apa? Gitu ya. Banyak sekali. Dari dampak konflik kita bisa merugikan orang banyak, gitu ya. Tadi pagi Mbak Listi sudah bertengkar dengan adiknya ya. Itu nanti akan berdampak kepada kedua orang tuanya, saling beradu argumen ya kan. Ada yang membela Mbak Listi, ada yang membela adiknya. Itu salah satu contoh dampaknya. Nah, ada lagi kalau kita berjalan di pulang sekolah ya kan, pulang sekolah ternyata disenggol dengan orang, terjadi konflik, cekcok. Dampak buruknya apa? Nah itu kita harus paham dengan dampak konflik. Yang bisa mengendalikan tadi Mas Fauzi harus sabar mengendalikan konfliknya itu. Jadi kita harus mempunyai pengendalian diri agar tidak terjadi konflik. Ya, ini tujuan pembelajaran hari ini, materi konflik. Langsung aja, apa itu konflik sosial? Jadi kita ini
Nah, definisi konflik. Kata konflik berasal dari bahasa Latin configere ya. Artinya saling memukul. Nah, menurut KBBI, konflik pertentangan atau percekcokan, nah, atau perselisihan. Nah, ini nggih. Jadi konflik sosial adalah suatu masalah yang menimbulkan perselisihan dalam kehidupan masyarakat karena adanya perbedaan pendapat dari masing-masing kedua pihak. Nah, ini definisi konflik sudah jelas sekali, ada pertentangan, percekcokan, perselisihan, apalagi Mbak Ana, ini tadi menimbulkan perselisihan ya Mbak ya, terus ada percekcokan lagi, pertengkaran ya Mbak, pertikaian, nah adu argumen ya bisa menyebabkan konflik. Nah, ada ini saling memukul ya kan, tadi konflik. Jadi kita setiap detik bisa menjadi pelaku konflik, menjadi korban dari konflik antar individu, antar kelompok. Jadi dari definisi konflik, terus lanjut lagi ke bentuk-bentuk konflik. Nah, ini konflik antar individu. Bisa dicontohkan tadi Mbak Listi dengan adiknya, ya kan? Nah, ini sedang bertikai, cekcok. Nah, terus yang kedua, ini konflik antar kelompok, bisa tawuran, ya. Nah, jadi bisa dicontohkan anak SMP dengan anak SMA atau anak TK dengan anak SD, per kelompok tawuran, ya. Ini bentuk-bentuk konflik. Terus lanjut bentuk konflik lanjutnya antar individu dengan kelompok. Nah, ini yang melakukan konflik itu 3 orang ya. Ini terus yang terakhir ini, coba kalian lihat, itu menggunakan HP, itu memposting atau menyebarkan video, merekam. Jadi kasus yang lagi marak terjadi di antar pelajar, ya kan, di kalangan remaja, itu baru ini kasus antar individu dengan kelompok. Jadi ada komunitas di sekolah yang membullying anak yang ya ini ya, dengan kata lain kurang mampu dalam hal fisik, dalam hal ini keuangan, ya kan, ekonomi, itu banyak sekali terjadi. Nah, ini individu dengan kelompok, konflik. Jadi contoh dari 3 tadi, antar individu dengan kelompok, individu kelompok dengan kelompok, antar pribadi, ada 3 bentuk. Nah, sering ya kalian mengalami seperti itu ya kan? Sering ya kan? Sering. Dan sering melihat berita tersebut nggih Mbak nggih? Nah itu itulah konflik. Nah, selanjutnya faktor apa saja yang menyebabkan konflik? Ada 4. Coba dibaca Mas Jerry, nomor 1. Nggih? Nah, ada 4 ya. Perbedaan individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan peraturan yang cepat. Nah, ini gambar, bukan sekedar gambar ya, tapi ada artinya. Lihat gambar ini. Ini yang tadi sudah saya jelaskan di bentuk kelompok tadi, yang mana yang berkuasa itu bisa memanfaatkan atau berkonflik dengan orang yang dikiranya kecil, ya. Perbedaan individu, ya, dari postur tubuh, ya, yang merasa jagoan, yang merasa besar badannya, memicu konflik, ya. Nah,
perbedaan kebudayaan itu juga penyebab. Nah, itu. Terus lanjut perbedaan kepentingan dan perubahan peraturan yang cepat. Perbedaan kepentingan sama perbedaan kebudayaan. Nah, ini ada 4 faktor penyebab konflik sosial. Oke. Sudah jelas faktor penyebabnya? Sudah. Nah, tadi sudah dijelaskan sama bentuk-bentuknya, ya kan? Dengan contoh nyata yang sama Mbak Listi, sama kalian juga merasakan, oh saya pernah konflik Bu dengan si A, si B. Saya pernah konflik dengan, nah itu kan pernah ya kan? Pernah mengalaminya. Nah, selanjutnya akibat konflik sosial. Oke. Ini sebetulnya ada akibat konflik sosial. 1. Meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Retaknya hubungan antar individu atau kelompok, itu nomor 2 ya. Yang ketiga, terjadinya perubahan kepribadian pada individu. Rusaknya harta benda dan hilangnya nyawa manusia. Terjadinya penaklukan salah satu pihak yang terlibat konflik. Ada 5. Nah, meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Terjadinya perubahan kepribadian pada individu. Rusaknya harta benda dan hilangnya nyawa manusia. Terjadinya penaklukan salah satu pihak yang terlibat konflik. Nah, ini retaknya hubungan. Kita ambil salah satunya. Nah, setelah tadi Mbak Listi yang mencontohkan dengan adiknya kan terjadi permusuhan di sana. Pasti nanti pulang sekolah diem-dieman ya kan? Diem-dieman dulu, nggak mau sapa ya kan? Nggak mau bertegur sapa, nggak mau seperti kemarin. Nah, itu dampaknya, akibat konflik. Jadi kita bisa ambil ke kisah nyata kehidupan kalian sendiri, bisa mencontohkan akibatnya apa. Oh, saya kemarin bertengkar dengan teman, sekarang nggak mau menyapa saya Bu, itu salah satunya. Oh, kemarin yang teman baik, sohib atau sahabat karib saya, karena masalah sepele menjadi konflik dengan saya Bu, sekarang berjauhan. Itu akibatnya. Nah, jadi salah satu pihak terlibat konflik itu menjadi kacau semuanya. Hubungan solidaritasnya terganggu ya kan? Menjauh semuanya, dan itu mengakibatkan diri kita rugi. Ya kan? Kita rugi sendiri dengan adanya konflik. Makanya tadi menyikapinya dengan selalu sabar. Bagaimana menyikapinya lagi Bu? Kalau teman kita itu menjauh dan konflik dengan kita, kita yang harus mengalah. Itu salah satunya. Kita mengalah. Nah, minta maaf, mencoba kita bisa harus sabar. Nah, itu ya. Itu pandangan yang oh ternyata konflik itu seperti ini. Oh, dampaknya kita sendiri yang rugi. Ya kan? Kita harus mengantisipasinya, menanggulanginya, jangan sampai kita tuh memicu konflik di dalam kehidupan kita. Ya kan? Ya, ini salah satunya akibat konflik. Selanjutnya, nah ini cara-cara menangani konflik yang terakhir itu menghindar ya dari masalah konflik karena tidak ada manfaatnya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kita harus menghindar dari masalah. Ada pertikaian malah kita ikut-ikutan, ya kan Mas ya? Ya kan? Ada tawuran kita malah ikut-ikutan. Tapi kan melarinya susah Bu kalau tawuran, iya. Itu kita akan menjadi korban. Ya udah, jangan ikut-ikutan aja lah. Kita harus menghindar. Ya. Jadi salah satunya itu harus menghindar dari masalah konflik karena tidak ada manfaatnya. Ya kan? Kalau kita nalar, kita kan berkonflik malah kita yang rugi. Kita yang jadi korban. Ya kan? Kita yang oh iya, kalau kita ikut tawuran, wah kita menjadi korban.
Nah, yang kedua, memaksakan kehendak agar konflik harus berakhir. Nah, tadi sudah saya jelaskan, oh ada tawuran terus memaksakan kehendak agar konflik itu harus berakhir. Ya biarkan saja, kita tidak usah kalau konfliknya besar tidak usah ikut-ikutan, gitu aja, menghindar lebih baik. Ya, jangan ikut-ikutan, jangan terus malah kita pulang ambil bensin, kita pulang ambil palu, ya kan nggak boleh ya kan. Nah malah ikut-ikutan ya Mbak ya. Nah mesti yang laki-laki ini malah seneng Bu, saya Bu malah seneng. Nanti kemarin ini. Terus yang ketiga, menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Ya, kita nggak tahu masalahnya apa. Ada orang yang sedang bertengkar di jalan, 2 orang malah kita ikut-ikutan. Ya, ya Mas ya, hati-hati ya Mas ya Mbak ya. Jadi kita nggak tahu masalahnya itu apa. Ya udah biarin aja. Kalau mau melerai juga boleh, lebih baik. Tapi hati-hati, jangan memihak salah satunya. Itu ya. Sudah jangan di tempat umum di sini. Tapi Mas Adi mah bilang sana di tempat yang delik sana, mau di tempat sembunyi malah gitu ya Mas ya. Jangan. Jadi kita cukup melerainya, jangan di tempat umum. Nah, kita nggak boleh memaksakan kehendak agar konflik itu harus berakhir. Biarkan saja, ya, menghindar dari masalah. Karena apa nih ya? Kita malah kalau kita ikut-ikutan malah nambah-nambahi masalah ya kan? Bertambah masalahnya, bertambah korbannya. Nah lanjut, nah ini tawar menawar dengan jadi ada 4, 5 sudah saya berikan contoh nyata ya. Yang kelima, kolaborasi dengan memandang konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan. Jadi kita tidak boleh memaksa konflik ini harus selesai ya. Karena kalau sudah masuk ke konflik itu harus ada tahapnya. Sementara diem dulu. Sudah berikan dia waktu. Terus kita yang harus mengalah. Itu cara menangani konflik salah satunya. Mbak ya, Mbak Listi ya, nanti sama adiknya di rumah biarkan dulu adiknya diem nggak apa-apa berapa minggu, biasanya berapa minggu Mbak? Oh 3 minggu Bu, sebulan ya kan, itu tidak apa-apa, diamkan, jangan memaksa, ayo todek gitu, malah tambah marah, malah tambah gaduh dan konflik bertambah berkepanjangan ya kan. Jadi nanti Mbak Listi ya menanggulanginya hati-hati, betul ya? Tadi ada beberapa materi tentang konflik ya, sudah jelas apa belum? Sudah. Ya kan, sudah dicontohkan secara nyata ya kan, ada pemaparannya tentang poin-poin. Nah sekarang kita masuk ke video biar lebih jelasnya dengan judul pertikaian kades dengan warga kos. Jadi warga kos itu pendatang. Kita saksikan aja, kita lihat bagaimana videonya biar jelas. Nih, bentar ya. Nah. Viral pertikaian antara kades dan warga kos berawal dari parkirah hingga saling lapor. Beredar di media sosial video pertikaian antara kades dan warga kos di daerah Karangbong, Gedangan, Sidoarjo pada Sabtu 15 April 2023. Ya. Kabar pertikaian antara kades dan warga kos itu seketika menjadi sorotan warganet. Video pertikaian antara kades dan warga kos itu diunggah oleh pemilik akun Twitter @nijan_la_tua. Dalam unggahan tersebut menunjukkan suasana di sebuah gang sempit di mana terparkir 1 unit sepeda motor dan mobil. Saat itu tampak seorang kades bersama anaknya yang tampak marah sambil menelpon seseorang. Sang kepala desa diketahui baru saja bertikai dengan seorang warga kos sekitar. Saat itu warga kos yang mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX diketahui akan keluar dari gang tempat berpapasan dengan mobil sang kades yang juga akan keluar dari rumahnya yang berada di sebelah gang tersebut. Saat itu, tanpa alasan yang jelas, sang kades malah memundurkan mobilnya untuk jalan sehingga warga kos itu tak bisa keluar. Hal itu membuat warga kos itu tergerak memundurkan motornya untuk putar balik. Namun, sang kades malah keluar dari mobilnya dan menahan motornya. Dengan begitu terjadi cekcok antara keduanya lantaran sang kepala desa sempat memukul tepat di bagian bibirnya. Pertikaian itu membuat anak kepala desa mengancam pria itu dengan pentungan.
namun aksinya dengan cepat dicegah oleh ibunya. Dengan begitu warga sekitar pun datang untuk melerai keduanya. Perlakuan tak menyenangkan itu membuat warga kos langsung melaporkan kejadian ke Polresta Sidoarjo atas dugaan penganiayaan. Namun siapa sangka ternyata kepala desa itu juga melaporkan warga kos tersebut ke pihak kepolisian. Hingga kini belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian terkait laporan keduanya. Unggahan ini pun menuai beragam komentar dari warganet yang menyoroti kejadian ini. Dan Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya. tadi ada sekilas video tentang konflik, ya kan? Pertikaian antar warga kos dengan kades, ya kan? Karena masalah parkir. Nah, kita kalau melihat dari berita tadi ada beberapa masalah hanya sepele, parkiran motor dan mobil itu bisa memicu adanya konflik. Nah, bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan tentang video tadi, analisanya bagaimana? Ada yang bisa? Oke, silahkan. Saya ingin mencoba menganalisis terkait video tersebut. Oke. Jadi menurut analisa saya terkait video tersebut itu merupakan konflik antar pribadi dengan masalah lahan parkir antara Iya. warga kos dengan bapak kepala desa. Dan menurut analisa saya juga untuk mengatasi masalah tersebut khususnya sebagai warga kos seharusnya saling menghargai di mana tempat mereka berada agar tidak terjadi konflik. Terima kasih Mbak Nabila ya, sudah menganalisa dengan sangat jelas sekali setelah melihat video yang sudah saya tayangkan. Ya gini, jadi pertikaian warga kos itu kan pendatang, ya kan? Pendatang itu harus menghargai, benar sekali apa yang diutarakan Mbak Nabila ya. Jadi warga kos sebagai pendatang itu harus menghargai tempat mereka berada. Nah, masalah sepele kita warga kos itu anak-anak kos memarkirkan sepeda motor di luar hanya sepele, tapi kan menghalangi jalan warga desa. Nah, itu yang menjadi konflik, ya kan? Ya kan, masa motor di palangnya di gang ya Mbak ya? Nah, itu kan memicu konflik. Ini bagaimana? Dan malah membuat ini amarah warga sekitar. Nah, itu ya. Jadi harus menghargai ya Mbak ya. Jadi dari beberapa pemaparan materi tentang konflik, tentang kejadian nyata yang dialami salah satu teman kalian, ada video tentang pertikaian. Nah, itulah dari keseluruhan materi konflik. Nah, sekarang untuk tujuan pembelajaran selanjutnya yang tadi sudah saya jelaskan, sudah saya paparkan tadi lewat PowerPoint, kita akan melakukan diskusi kelompok. Silahkan diskusi kelompok urutan meja saja ya. Jadi seperti ini saya tunjuk, ini kelompok 1 ya kan, ini kelompok 2 urutan kedua. Jadi langsung aja mejanya digeser, silahkan memosisikan. Ini yang kedua, silahkan ini yang ketiga, keempat, dan kelima. Silakan segera memposisikan mejanya langsung ke kelompoknya masing-masing. Ya, oke. Nah, minggu kemarin sudah saya jelaskan bahan apa saja yang mau dibawa ya kan, tentang kertas, poster, alat-alat pewarna ya kan, sudah dibawa. Silakan ditaruh di atas meja. Saya bagikan nanti kinerjanya apa, lembar kerjanya seperti apa, nanti diisi ya kan. Ini
diisi per kelompok, nanti dikumpulkan. Nah, ini kelompok 1. Silakan di kelompok 1. Apakah seperti ini Oh ya, posternya? nanti posternya ya silakan cari di Google seperti Mas kelompok 1 sudah mempunyai pandangan tentang konflik. Nah, konflik poster anti konflik ya kalau di sini ya. Silahkan dicari, dibaca dulu apa yang mau dicari di Google. Ini kelompok 3 ya. Kelompok 4 dan kelompok 5. Silahkan diisi LKPD-nya. Kalian mencari poster anti konflik, okay? Yang mana yang pertama yang perlu diisi adalah judul proyeknya. Jadi setelah kalian mencari di Google, di internet, cari poster anti konflik. Tadi sekilas di kelompok 1 sudah memberikan gambaran seperti ini ya Bu. Iya, benar. Silahkan dilanjut. Mau dicari lagi boleh. Yang lain gambarnya itu boleh. Gambar kalau poster itu suatu ajakan ya Mbak ya. Gitu. Jadi nanti ajakan anti konflik itu seperti apa? Silahkan itu diisi judul proyeknya. Terus yang kedua ini di lembar 2 ada tujuannya apa, rumusan masalah, alat bahannya ditulis ya. Oh di situ ada penggaris Bu, ada pensil, ada ini apa namanya pensil warna, semuanya ditulis sampai penghapus pensil juga ditulis. Nah alat-alat bahannya. Nah coba dilihat lembar 3 ada langkah kerja. Silahkan dilihat dulu langkah kerja. Nih, langkah kerja diisi bagaimana kinerjanya. Setelah saya mencari di internet Bu gambar poster anti konflik. Nah itu ditulis. Saya menemukan gambar di ini Bu, langsung digambar langkah kerjanya. Lanjut di lembar selanjutnya dibuka dulu ya. Ada jadwal kegiatan. Oke. Coba dilihat dulu jadwal kegiatannya seperti apa. Ya. Itu ada diisi itu ya, diisi kolom 1 diisi literaturnya pembuatan. Oh, saya literasinya lewat media internet Bu, melalui internet boleh. Tulis hari tanggal ditulis ya. Mendesainnya bagaimana, semuanya diisi secara berkelompok. Silahkan ditulis kelompok 1 namanya siapa saja, kelompok 2 siapa saja, sampai ke langkah 9, 10 dan 11 ya, dicari dulu. Silahkan mencari gambarnya, okay. Nah itu ya. Nggih, gambar dulu, ditulis nama kelompoknya, nggih. Nanti waktunya saya tentukan ya, kalau sudah selesai harus segera dikumpulkan ya. Jadi harus siap nanti presentasi. Saya acak nanti presentasinya. Kelompok mana, jadi semuanya harus sudah selesai. Gambarnya seperti apa, nanti dipresentasikan ke depan. Oke. Silakan, ini kelompok 1 sudah mulai ya. Oke, kelompok 2 ya. Apa yang perlu ditanyakan? Ini gimana Bu? Oh ya, ya, oke. Boleh ini. Ya itu poster ajakan mengantisipasi konflik. Ya boleh ini. Ini digambar terus ini nanti diwarna terserah. Jadi dasarnya warnanya apa? Mau biru atau jangan sama dengan warna ini ya medianya ya. Jangan ya. Silakan dikerjakan. Oke, kelompok 2 sudah menemukan gambar ya. Kita kelompok 3, silakan. Oh ya. Oke. Sudah benar dengan gambar poster anti konflik, silakan
mau di warna dasarnya jangan dengan warna yang aslinya ini ya, maksudnya yang ini gambar orangnya ini nanti tidak hilang gambar warnanya. Jadi warnanya lampat-lampat ini aja, pakai kuning. Nih, silakan ini bisa dimulai, bisa digambar, monggo digambar dulu ini Mbak Ana. Nah seperti ini ya Mbak ya. Nih, jadi ini poster anti konflik mengenai apa ini? Oh ya, stop, seksual ya. Di anti konflik antar pribadi ya. Ya, silakan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 4 tadi sudah menemukan posternya? Ya. Konflik sosial redakan tanpa perpecahan. Oke. Silakan, itu dominan warna merah dan kuning ya, sama biru ya. Jadi tebalkan tadi di pos itu sudah poster ya. Oke, boleh silakan kerjakan. Oke. Itu kelompok 4. Kelompok 5. Kalau kayak gini Bu. Oh iya, lebih bagus lagi tuh pasukan anti tawuran. Ini warna dasarnya coklat ya. Coklat muda. Nih, bagus ini. Anti konflik, Anti tawuran. di antara pelajar ya, pelajar sekolah. Pas ini seragamnya SMA. Silahkan kerjakan, nanti saya acak untuk maju ke depan presentasi. Siapa tahu kelompok kalian. Silakan. Ya, sudah mulai menggambar. Ya. Jangan lupa diisi ya EKPD-nya. Nanti dikumpulkan setelah presentasi. Boleh. Yeay, kelompok 2, kelompok 3 sudah mulai menggambar. Ya. Ya, sudah. Oke. Sudah. Sama ini nanti maju presentasi, saya acak kelompoknya, silahkan agak dipercepat kerja kelompoknya. Oke. Dan sudah dapat gambarnya, tinggal menggambar ya, pewarnanya pakai krayon atau ya. Ini baru berproses ya. Oke, silakan. Oke. Oke. Nanti kelompok 1 mah sudah dikeluarkan nih. Kelompok 1 sudah dikeluarkan. Minta kasih apa-apa sudah dikeluarkan. Di syuting malahan tuh. Udah benar ya. Seperti ini Bu. Ya. Oke, kelompok 1 sudah mulai mewarnai, sudah mulai warnanya bervariasi ya Mbak ya, itu ada ungu, kuning, biar menarik, karena poster itu menarik perhatian, biar mau membaca, biar mau membacanya yang bisa menarik orang-orang bisa membaca. Nanti kita publikasikan di mading lobby ya. Kalau sudah saya nilai, dikumpulkan nanti ke depan, saya nilai ada 2 kelompok yang mempublikasikan di lobi sekolah.
sudah dimulai ya. Ngerti ra kelompok siji malah wis ditokke to sing aduh kacau disut mana disut e dipotong aja dihapus aja dikat dikat aja ini masih keliling ning kelompok ibu yang ngedit masih yang ngedit Ya nanti bilang kayak mau kayak kurang absensi cah ditambahi apa ya nanti di akhir aja. nanti dikat-kat aja. itu warnanya hijau kuning ya. Untuk pensil warnanya biru ditebalkan biru ya. Bagus ini tentang anak-anak SMA ya, anti konflik. Nah, saya sudah punya 2 pandangan yang mau ditempel di mading ya, silahkan diisi nggih, lembar itu diisi lembar kerjanya nggih. Sudah Oh iya. garis tepinya segini ya Bu? Ya, garis tepinya itu aja. Di warnanya, iya, warnanya diperjelas. Oh iya diisi. Salah satu mengisi LKPD-nya ya, jangan lupa. Nanti dikumpulkan beserta kalau nama kelompok bisa di LKPD-nya itu. Ya, biar hasilnya bagus posternya. Ya, silahkan bekerja. Jangan ada yang itu. Tidak ada yang itu diisi Mbak ya, diisi ya jadwalnya hari ini tanggal berapa. Nggih. Iterasinya bisa lihat Google Internet. Ya. Ini saya memonitor hasil kerja kalian seperti apa di kelompok 1. Sangat simpel nggih, konflik tanah ulayat. Ya. Ya, ini gambar 2 tangan menggambarkan saling pertengkaran. Konflik sudah jelas sekali. Konflik tanah ulayat, ini Mas nggih. Ya, memonitor hasil kerja kalian, perkembangan kalian. Kelompok 1 konflik tanah ulayat, nggih. Ini bisa ditambahi lagi Mas ya, warnanya warna merah dipertebal. Terus saya memberi masukan ini tentang apa gitu ya. Oke.
tentang apa ini, tentang oh tanah olah seperti ini Bu, gitu ya. Siap. Saya akan memonitor seperti itu. Ini ditambahi warnanya ya, dasarannya warnanya bisa ditambahi warna biru, boleh. Untuk kan poster kan menarik, harus menarik gambarnya. Jadi ya ajakan anti konflik. Biar di mading itu, oh iya kita ini apa ya? Kita kan ada orang yang penasaran, oh baca, terus bisa mengartikan, mendefinisikan maksud dari poster tersebut, gitu ya. Konflik tanah ulayat. Lanjutnya, oh ini mau selesai, bentar ya, kelompok 1 dulu. Sudah, ini, oke, saya monitor. Ya ditambahi warna biru nanti. Tambahi tanah ulayat itu seperti apa ya, gitu nggih. Nah nih nomor 1 sudah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah ya, ditambah itu ya tadi. Oh ya, warna biru, warna yang membuat kita tuh tertarik membacanya. Adik kelas kita, kelas 10 sampai ibu, bapak, ibu guru yang mau melihat, oh ini apa, gitu ya. Oh ini, oh ternyata ini tentang poster anti konflik. Oh iya, sangat tertarik sekali. Ada minat untuk membacanya, gitu ya. Sambil ya. Terus kelompok 2, jadi kelompok 1 diselesaikan dulu. Kelompok 2 udah mau selesai. Ya. Ini sudah bagus, sudah ada kata-kata anti konfliknya, warnanya seperti itu. Bisa diberi warna dasarnya ya Mas ya, nanti diberi warna apa? Kuning bisa. Saya monitor dulu kelompok 2. Warna kuning silahkan. Ya, tambah warna kuning. Ada yang bertanya? Oh, LKPD-nya ada ditulis, diisi semuanya. Ya. Jadi membuat poster itu suatu ajakan yang sangat menarik. Jadi teman-teman kita juga menarik untuk membaca. Warnanya bagus, tajam, warnanya tajam, warna kuning, warna hijau, ya. Saya ditambahi kalau di sini, ya, ini kan warnanya kuning, ditambahi kuning, gitu ya. KPD-nya ditulis nama kelompoknya ya. Ini kelompok 1, ya, udah mau selesai. Kelompok 3, saya monitor, oh sudah mau selesai ya. Sangat bagus sekali, warnanya bisa menarik minat membaca, karena poster itu salah satu tujuannya, oh warnanya bagus, warna-warni di sana posternya. Terus udah tertarik di sana, ini apa ya, langsung dibaca. Nah itu tujuan poster itu. Oh ternyata poster anti konflik ya. Nah bagus, sudah kompak juga dalam berkelompok. Oke. Ada yang mau ya ini tuh ya, itu ditebalkan aja biar merata pewarnaannya, warnanya merata. Warnanya ungu. KPD-nya juga diisi ya, yang terlibat siapa namanya, alat bahannya juga diisi. Oh ada krayon Bu, spidol, apalagi tuh, pensil, ada pakai spidol snowman ya kan, itu ditulis semua alat bahannya. Karena terus ada yang bertanya untuk harinya tanggal 2. Oh ya, ditulis dulu ya. Ya, makanya ditulis.
Ditulis semua, nama kelompoknya juga ditulis. Siapa aja anggota kelompoknya. Ya, saya monitor nih ya. Dari kelompok 1 dan 2 sudah mulai berproses, sudah mau selesai. Saya tambahkan sedikit warnanya apa biar menarik untuk dilihat teman-teman di luar sana. Terus yang ketiga, kelompok 3 udah bagus, sudah banyak warnanya, tinggal finishingnya yaitu ya, tinggal dirapikan lagi warnanya, ditambahi boleh. Nah guys, saya berikan nilai untuk kelompok 3. Kelompok 4 sebelah mana tadi ya? Kelompok 4. Oh ya. Kelompok 4. Saya monitoring. Oke, LKPD-nya sudah ya? Ya, sudah selesai. Warnanya sangat mencolok sekali. Ada warna merah berkombinasi, ada biru, oranye. Ya. Nih. Tinggal ini ya, tulisan ini ya, nanti ya ditambahi. Terus ini anti konflik. Oh ya, benar. Anti konflik dari beberapa pihak ya, dari ini dari ini. Tinggal finishing kelompok 4 ya. Tinggal beberapa. Nanti dikumpulkan jadi satu sama posternya. Diselesaikan dulu. Itu tambahi, Mbak, tambah ini ya. Tulisan ini seperti apa, tulisan ini apa. Biar teman-teman yang membaca itu jelas ini apa gitu. Kelompok 4 nih. Ya. Ya. Ada tambahan dari beberapa kelompok tadi, silahkan diselesaikan dulu. Kelompok 5 sudah mau selesai, tinggal dirapikan lagi ya, ditambahi sedikit. Oh ya, ini warnanya, oh ya sudah bagus. Kelompok 5 jadi warna krem, tadi warnanya kuning ya, jadi ya kuning ya, coklat ya, sudah kuning. Oh ya, ini enggak sama dengan ya benar ya, itu sudah warnanya kulitnya ya kuning ya. Bagus itu, tinggal diselesaikan, dirapikan. LKPD-nya jangan lupa diisi. Selesaikan dulu, silahkan. Saya sudah memberikan beberapa tambahan di setiap kelompok, diselesaikan. Sudah. Kelompok 1 sudah bagus. Oh, ini kurang, ini ditambah dulu LKPD-nya. Tambah dulu. Biar layak di diskusi kelompoknya. Ya. Udah, ditambah ibu tadi ya, ya. Ya, sip. Ya, itu nggak boleh duduk. Ya itu. Ada ditanyakan lagi tentang posternya? Nanti saya berikan kesimpulan dari setiap kelompoknya seperti apa. Oh, ini bener enggaknya tentang yang kamu cari. Oh, ini tuh yang
Menarik sih. Yes. Oke, saya melihat dari beberapa hasil kerja kalian dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 ini konflik tanah ulayat ya. Konflik. Jadi ini poster anti konflik yang mana berkaitan dengan konflik dengan media tanah ya, tanah ulayat. Jadi ini sangat bagus untuk kelompok 1 ya, tapi ada kekurangannya. Ternyata ada kekurangannya. Nah, di kelompok 1 itu sudah benar tentang konflik, tapi kurang kata ajakan atau posternya di mana. Itu ya, untuk ini penilaiannya ya untuk nomor kelompok 1. Untuk kelompok 2 seperti ini. Sudah ya, ini baru oh ya. Ya. Untuk kelompok 2 bagus. Mempunyai konsep perundungan. Ya. Bullying. Simple sekali. Ya, stop bullying. Jadi mengapa pilih bullying? Karena kalau bullying itu memicu konflik antar pribadi, bisa antar kelompok. Ya. Itu. Ini saya akan menguji dari kelompok 1, kelompok 2 akan menguji hasil kelayakan posternya seperti apa. Di kelompok 2 sangat bagus, temanya bullying, perundungan ya. Simple sekali, sederhana. Oke. Silakan kalau belum LKPD-nya diselesaikan dulu. Untuk kelompok 3 saya akan menguji hasilnya dari kelompok 3. Menarik sih, menarik dari sisi warnanya, sangat menarik. Nah, untuk inti dari poster anti konflik hampir mirip dengan kelompok 2 ya. Kalau kelompok 2 perundungan, kalau ini tentang ya kekerasan seksual. Nah, menarik dari sisi pewarnaan juga sangat menarik untuk minat membaca. Luar biasa, sangat bagus. Oke. Dari ini tujuan poster juga mempunyai bobot, mempunyai nilai sendiri itu ya dari beberapa kata-kata yang dituliskan di poster. Ya, bagus, itu sangat menarik sekali. Kelompok 3 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 4 saya akan menguji hasil diskusinya seperti apa. Jadi sudah monitor, sudah selesai semuanya. Ya. Tentang konflik, redakan tanpa perpecahan. Jadi di sisi lain dampak konflik tidak hanya merugikan ya, juga harus meredakan tanpa perpecahan. Bagaimana caranya? Tadi ini hindari bullying ya, sudah dijelaskan sekali gambarnya. Ini gambarnya ya, bagus ini. Nah ini ya, ada ya anomali, terus narkoba. Nah ini ada lambang burung 2 merpati, itu adalah lambang perdamaian. Bagus tuh, warnanya juga cerah, bisa menarik untuk teman-teman membaca. Sangat bagus sekali, luar biasa ide atau tentang poster anti konfliknya ya. EKPD-nya ada yang kurang, diselesaikan dulu ya. Ya, silahkan, sangat bagus nih. Ya. Lanjut ke kelompok 5. Menguji hasil kerja kalian, menilai sudah jadi. Jadi kan saya suruh memberikan sedikit warna ya. Sudah tebel warnanya, sudah bagus. Ini temanya anak SMA dengan
harus dengan senjatanya pensil, buku, ada makna yang tersembunyi. Ini yang saya maksud poster anti konflik. Bagus ini. Ya. Selesaikan kalau yang sudah selesai ini ya. Udah. Ya, KPD-nya kalau kurang selesaikan dulu. Baik. Dari kelima kelompok sudah saya berikan nilai, berikan saran, masukan, harus bagaimana, tambahan sedikit atau sudah. 5 dari 5 kelompok nanti maju, saya tunjuk kelompoknya, salah satu kelompok ya, untuk presentasi hasil karya kelompok kalian, hasil produknya seperti apa, dipaparkan di depan, dijelaskan. Salah satu nanti maju ke depan. Nah, siapa ya nih ya yang mau maju? Apakah ada yang mau sendiri maju atau saya yang menunjuk? Siapa ya ini? Yang mau siapa? Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Siapa ini yang mau maju? Oh ya. Dari kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Nah, silahkan. Sebelumnya perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil proyek kami. Ini poster anti konflik tentang pelajar, yang mana untuk mengatasi konflik di sekolah, terutama bagi pelajar. Begitu. Ada yang ingin bertanya tentang konflik? Saya. Silakan. Ya, saya dari kelompok 1, jadi ingin bertanya sebenarnya apa tujuan dari poster ini? Baik, terima kasih. Jadi poster ini kami buat bertujuan untuk mengedukasi para pelajar, untuk pencegahan tawuran bagi para pelajar, dan untuk terciptanya perdamaian bagi para pelajar. Begitu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Nah. Bentar, ini poster anti konflik ya. Ternyata sangat luar biasa. Ide kreatifnya, mencari gambar di internetnya pas dengan ajakannya. Tulisannya apa ini? Bisa dibaca bareng-bareng? Pasukan anti tawuran. Nah, bawahnya generasi masa depan. Luar biasa kelompok 5. Yang lain juga sangat bagus dan luar biasa ide kreatifnya. Jadi tadi tujuannya apa, Mbak? Untuk mengedukasi para pelajar tentang pencegahan tawuran. Ya, anti konflik. Jadi anti konflik. Konfliknya apa? Tawuran. Dan ini anak SMA. Saya dijelaskan, Mbak, ini gambarnya apa? Ada pensil, ya. Bukannya apa namanya? Apa itu namanya? Belati atau apa itu? Tombak, tapi harus pensil untuk belajar. Terus ini buku. Ada centelan bukunya. Bagus kan? Ada lagi nih, kuas. Nah, senjatanya pensil, kuas, dan buku. Sangat menarik sekali dari gambar di kelompok 5. Sangat luar biasa. Jadi menginspirasi para generasi muda. Ini juga warnanya biru sama putih, berarti SMA. Ya kan? Bagus sekali. Ya, tepuk tangan lagi untuk kelompok 5. Nah, itu ya. Itu salah satunya, poster anti konflik. Oke, kita ke kelompok selanjutnya. Tadi udah presentasi temennya. Dari kelompok selanjutnya, dari kelompok 1 silahkan perwakilan maju ke depan. Yeah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, di sini saya Hadian dan Rido dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil karya kerja kelompok kami, yaitu tentang konflik tanah ulayat. Jadi, yang dimaksud konflik tanah ulayat itu merupakan sengketa mengenai tanah-tanah adat. Penyebabnya
Di antaranya yaitu kurang jelas batas sepadan tanah wilayah, kemudian belum adanya kesadaran masyarakat tentang hukum adat, dan belum berperannya kepala adat dalam masyarakat hukum adat. Jadi intinya dari poster ini yaitu tentang sengketa adat. Ya, sengketa tanah hukum adat ya. Jadi kelompok 1 itu presentasikan konflik tanah ulayat. Jadi ini sengketa tanah mengenai hukum adat. Ya. Nah, Jadi teman-teman sendiri apakah sudah paham dengan poster ini? Nah, tadi Mas Gani bahwa tadi hukum adat ya Mas ya, tentang poster anti konflik sengketa tanah. Ya, jadi monggo silakan, ada yang mau bertanya atau tidak, silakan. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Tidak ada, sudah paham semuanya, sudah jelas. Oke. Oke, dilanjut kelompok 2, aplaus dulu untuk kelompok 2. Silahkan kelompok 2, terima kasih. Baik, kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kelompok selanjutnya silahkan maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok 2 ya Mas ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kerja kelompok kami, yaitu poster ini menggambarkan tentang bullying di kalangan anak-anak sekolah. Ini tentang menghentikan tindakan bullying, karena di zaman sekarang sering kali terjadi bullying. Kami memilih ini agar mengurangi terhindari bullying. Intinya bahwa poster kelompok 2 tentang bullying atau perundungan di dalam sekolah ya Mas ya, kelompok 2 itu apa gimana selanjutnya? Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk poster ini? Kalian? Silahkan, ada yang mau bertanya tentang bullying? Ada? Oh, tidak ada. Sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, tadi kelompok 1, terus kelompok 2, yang terakhir belum presentasi adalah kelompok 3. Kelompoknya Mbak Ana, silahkan perwakilan 2 orang maju ke depan. Ya, persiapan dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu mengenai poster Stop Sexual Harassment. Nah, di dalam poster ini, gambar ini itu menceritakan tentang pelecehan seksual yang dilakukan terhadap seorang wanita. Di sini juga ada tulisan cantik bener Neng, sendirian aja nih Neng. Nah, ini kata-kata seperti ini itu termasuk pelecehan seksual yang dilakukan terhadap seorang wanita. Nah, kata-kata tersebut itu tidak boleh dilakukan terhadap seorang wanita. Ini biasanya dilakukan oleh anak-anak cowok ya. Terus di sini juga ada tulisan women are not object. Jangan jadikan wanita itu sebagai objek pelecehan seksual. Ya, jadi intinya kelompok 3 poster anti konfliknya tentang konflik apa itu? Pelecehan seksual yang dilakukan terhadap seorang wanita. Ya. Siapa yang mau bertanya? Mengenai poster ini, di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan poster yang telah Pelecehan seksual itu contohnya apa? Saya mau bertanya,
pelecehan seksual itu contohnya apa aja? Contohnya ya Di sekolah ya? Di sekolah. Kalau di sekolah itu kan contohnya seperti yang simpel aja ya. Biasanya anak-anak cowok ini kan mengenai pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang wanita ya. Biasanya itu seperti menggoda wanita, seperti sendirian aja nih Neng, gitu. Iya. Terus cantik bener Neng, ya Iya. seperti itu. Itu termasuk salah satu contoh pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang wanita. Jadi tidak boleh ya melakukan seperti itu. Jadi itu sangat memicu konflik ya. Jadi intinya memicu konflik. Jadi stop dengan kata-kata seperti itu yang menggoda. Gitu ya. Sudah jelas apa Mas? Mbak Satria? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Siapa lagi ini? Yang mau bertanyakan lagi selain Satria. Ya, tentang visual apa namanya itu ya? Harassment ya, harassment seksual di lingkungan sekolah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Jadi sudah jelas ya tentang kekerasan seksual harassment di stop. Ada kata stopnya, harus berhenti. Jadi saya menilai ini sangat bagus sekali dan luar biasa. Bahkan ini sudah ada kata yang benar-benar melecehkan seorang wanita ya, walaupun itu ada kata cantik bener ya Mbak Ena itu ya, cantik bener Neng, terus sendirian aja nih Neng, itu sepertinya merendahkan seorang wanita. Itu akan memicu konflik ya, dari konflik dirinya sendiri dan konflik lingkungannya, ya kan, meresahkan. Itu salah satu kita harus menghentikan, ada kata stopnya, poster anti konflik ya. Jadi pelecehan seksual tadi Mas Satria juga mempertanyakan apa saja, yaitu dengan kata-kata, dengan sautan itu membuat kita memicu konflik gitu ya. Monggo bisa diteruskan Mbak kelompok 3 Mbak Ana. Ya, presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih dari beberapa kelompok sudah mempresentasikan bahwa intinya poster anti konflik itu bisa dari arah manapun, ya, bukan dari arah dari kita bisa melihat dari politik, agama, kita bisa melihat dari lingkungan sekitar kita. Tadi contohnya kan dari kelompok 1 mengenai sengketa tanah, ya luar biasa, ada idenya kreatif. Yang kedua hampir mirip dengan kelompok 3, stop bullying, perundungan, stop dulu, itu di stop. Ada kata stopnya, berhenti bullying, berhentilah kamu, itu kan poster, berhentilah kamu membullying kita, membullying saya, ya. Ada body shaming, itu nggak boleh, memicu konflik. Yang ketiga tadi menambahkan ke perempuan ya, khusus ke perempuan, bagus sekali, luar biasa. Terus yang ketiga tentang tawuran, konflik, meredakan perpecahan, konflik meredakan perpecahan. Nah, ada beberapa poin di sini yang berkolaborasi, tidak hanya satu tema. Ya, tidak sengaja kelima kelompok memberikan ide yang sangat kreatif, ada 5 tema. Itu ya. Dari beberapa tema ini bisa kita belajar bahwa konflik itu luas. Tidak hanya semata-mata konflik itu bentrokan, Bu. Tidak semata konflik itu. Nah, itu bullying itu penyebabnya bisa saling ejek, saling merendahkan, itu bisa memicu konflik sosial. Gitu nggih. Jadi kita belajar hari ini tentang konflik, kita mendiskusikan konflik kerja kelompoknya. Gitu ya. Jadi ada beberapa poin-poin sendiri di kelompok kalian. Ya, tidak sadar ya. Ada 5 tema ya di sini ya. Beda-beda loh ini tadi. Ini tentang sengketa tanah, tentang bullying perempuan, tentang tawuran di antara pelajar, dan yang terakhir tadi tentang meredakan perpecahan, ya kan? Tinggi. Jadi beberapa poin sangat penting sekali. Saya tidak akan memberikan nilai buruk untuk yang
Bu ternyata saya temanya salah. Tidak ada. Yang sekarang sudah berusaha membuat, mencari seperti ini bentuknya poster anti konfliknya. Nah, setelah selesai itu nanti dikumpulkan ke depan posternya, nanti saya nilai hasil karya kalian. Semuanya bagus, nggak ada yang jelek, semuanya bagus. Silahkan dikumpulkan ke depan salah satu perwakilan sama KPD-nya ya. Oke. Oh ya. Pasang berapa? Mas pindah piro? 11. Oh ya, Mas. Ya. Ya. Nah, dari beberapa hasil kerja kelompok kalian, nanti ada 2 yang mau Ibu pasang di mading untuk menjadi nilai plus. Ini ada 2 gambar dari kelompok kerja mana yang nanti saya beritahukan. Ini ya, semuanya bagus. Bukan Bu yang 3 kemana? Ini nanti sendiri ya. Bahkan ini yang 2 yang terbaik. Nah, ini bisa kalian baca. Kelompok mana ini? Kelompok siapa? Oh iya, kelompok 4. Di sini ada kelompok 4. Kelompok 4, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ini. Konflik sosial redakan tanpa perpecahan. Ya, ada kata-kata. Oh iya, konflik diredakan tanpa perpecahan. Ya, jangan anti konflik ya. Terus tadi yang kedua punya kelompoknya 5. Ini tepuk tangan untuk kelompok 5. Ini saya akan memberikan nilai plus untuk kedua ini karena mempunyai ide sangat kreatif. Tolong nanti perwakilan 2 orang silahkan dipasang di mading. Oke, sekarang ya nanti ke sana. Yang lain tunggu dulu di sini sama persiapan untuk kegiatan selanjutnya. Yo, monggo silahkan. Ini kelompoknya Mbak Sekar, kelompok 2, kelompok 5 ya. Sama kelompok Mbak Nabila. Ya. Kita ke ruang lobi. Ya, silakan. Yuk. Kita ke ruang lobi. Ya, langsung tempel di sini. Kelompok 4 ya. Untuk kelompok 5 silakan di sini. Ya, silakan ke tempat duduknya masing-masing. Sudah saya ya. Sangat bagus dan luar biasa ya hasil kerja kalian kelompoknya. Close. Insya Allah nanti bermanfaat untuk teman-teman kita, ada di kelas kita ya. Nah, untuk selanjutnya tadi materi konflik sudah sangat jelas sekali ya. Tadi sudah ada pemaparan melalui PowerPoint. Terus apalagi tadi video tentang real bagaimana, kenyataannya bagaimana. Yang ketiga sudah mengerjakan seperti ini. Poster anti konfliknya seperti ini. Ada beberapa poin yang sangat luar biasa kalian sudah inilah konflik itu seperti ini, Bu. Kenyataannya seperti ini. Ada beberapa ide kreatif dalam setiap kelompoknya. Mencari Google di internet, oh ya ini poster anti konflik seperti ini.
bagus, luar biasa. Nah, itu yang saya maksud seperti itu. Konflik itu tidak hanya memahami tentang materinya, tapi harus realnya. Tadi sudah pemaparan di sana biar bermanfaat untuk di lingkungan sekolah terutamanya ya. Semoga adik-adik kelas kalian membaca dan bermanfaat. Oh ya, seperti ini. Saya harus seperti ini. Itu sangat bermanfaat. Nah, selanjutnya untuk kembali lagi ke materi konflik, biar tidak lepas dengan materi konflik. Tadi kan kita sudah berangan-angan, sudah berwawasan luas sampai mana ya tadi ya. Untuk per kelompok mengerjakan asesmen formatif yang dikerjakan secara kelompok nanti ya. Satu kelompok satu ada satu soal ini dikerjakan secara, nanti ditulis kelompoknya di belakang. Ya. Ini ada soal untuk memperkuat materi konflik sosial. Nanti dikumpulkan di akhir kegiatan ini. Nih, kelompok 3, kelompok 4 sama kelompok 5. Silahkan dikerjakan, nanti dikumpulkan. Setelah saya berikan, kalau dikumpulkan harus dikumpulkan ya. Ada yang ditanyakan? Mau tanyakan kelompok 4 apa? Tanyakan ya, itu soal ditulis jawaban ditulis di soal itu aja langsung ya. Untuk menguat materi konflik sosial itu apa ya. Ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Oke. Oh itu apa Mas Rido? Nomor 2 ya. Oke, perhatikan di kelompok 1 nomor 2. Nah, bisa dilihat itu dampak tidak langsung ya Mas Rido ya. Nah, silahkan, itu udah ada pernyataannya, ada 4 ya. Ya, itu kelompok 3 nomor berapa Mas? Nomor 5? Nomor 5 atau berapa? Mau bertanya enggak? Nomor 5. Oh ya, nomor 5 kurang jelas. Ye, itu sudah ada perhatikan contohnya sudah ada 3 ya. Tinggal dicari yang benar yang mana. Ye. Ada ditanyakan? Kelompok mana? Kurang sebelumnya. Oh ya, sudah benar. Kurang. Ya, diskusikan dulu.
Sudah? Bisa dikumpulkan? Yuk, segera kumpulkan hasil kerja kalian. Silakan dikumpulkan. Kelompok 1 sudah, kelompok 2. Kelompok 5. Yo, selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 4 ya, terima kasih. Kelompok 2. Kelompok 2. Satu, dua, tiga, 4, 5. Ya, sudah komplit semua nih ya. Ada 5. Ya, bagus ini sudah semua dijawab dengan jelas. Dari kegiatan pembelajaran hari ini, ya, dari awal sampai kita mengerjakan soal pilihan ganda tentang materi konflik. Dari awal sudah Ibu paparkan tujuan pembelajarannya seperti apa, tentang konflik itu seperti apa. Sudah ada materi dipaparkan dengan PowerPoint. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran, monggo untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silahkan. Oke, seperti semula ya. Ya. Hari kok ini. Ya. Nah, sudah seperti ini ya. Alhamdulillah, ini mau akhir pertemuan. Nah, sebelum saya Ibu akhiri pertemuan hari ini, pembelajaran hari ini, tolong salah satu kalian memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini itu seperti apa. Ya, dari awal tadi udah ada pemaparan materi, video, diskusi kelompok, bahkan sudah dipublikasikan. Setelah itu mengerjakan soal asesmen formatif. Silakan, salah satu ada yang mau? Saya, Bu. Oh ya. Saya akan memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Dalam pembelajaran kali ini dapat saya ambil satu kesimpulan, yaitu konflik adalah suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, atau bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Iya. Terima kasih Mbak Ana ya, sudah memberikan kesimpulan sangat luar biasa ya, bahkan itu menjadi satu keseluruhan dari kegiatan kita hari ini. Dari poinnya apa tentang pemahaman tentang konflik ya. Nah, saat saya berikan nilai plus untuk kalian, mengapresiasi sangat luar biasa sekali kelas ini, bahkan mencarikan beberapa ide kreatif, menuangkan di poster tentang anti konflik. Videonya juga tadi sudah dianalisa oleh Mbak Nabila. Nah, terima kasih. Ternyata kalian tuh sudah memahami betul tentang makna hakikat konsep dari konflik sosial itu seperti apa. Nah, untuk bisa bermanfaat di lingkungan kita, tentang sudah kita sudah memahami, berarti kita harus di lingkungan kita harus berguna dan bermanfaat. Oke. Jadi terima kasih sudah memberikan beberapa poin terpenting dari kesimpulannya Mbak Ana ya. Plus dulu Mbak Ana, terima kasih. Kesimpulannya sangat luar biasa sekali. Semuanya sudah masuk ke dalam kesimpulannya Mbak Ana.
Terima kasih. Kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mas Ardi ya, Mas Ardi silahkan memimpin doa. Siap gerak, di tempat duduk, siap gerak, doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.